Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini meskipun dalam keadaan daring. Dan tak lupa pula sholawat dan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Abdul Hafiz MPD selaku dosen pengampu, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Saya Rizka Afriani, di sini saya selaku moderator sekaligus pemateri keempat yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Dan anggota kelompok saya lainnya, Fadia Hanin sebagai pemateri pertama, Siti Auni Balkis sebagai pemateri kedua, dan Nurul Hasanah sebagai pemateri ketiga. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Jenis-jenis artikel. Baiklah, langsung saja. Selanjutnya pemaparan materi oleh pemateri pertama, Fadia Hanin. Kepada rekan kami Fadia Hanin, saya persilahkan. Artikel merupakan karya tulis lengkap, misalnya laporan berita, surat kabar, atau bisa juga sebuah karangan atau prosa yang dibuat dalam media massa yang membahas isu tertentu, persoalan atau kasus yang berkembang dalam masyarakat secara lugas. Selanjutnya, istilah artikel ilmiah mempunyai 4 dimensi, yaitu yang pertama dimensi hasil pemikiran atas suatu objek kajian yang dapat berupa temuan penelitian atau gagasan analitis kritis. Yang kedua, dimensi bahasa tulis sebagai alat mempresentasikan hasil pemikiran penulis dalam bentuk satuan-satuan makna dan penanda hubungan satuan-satuan makna secara eksplisit. Yang ketiga, dimensi sistematika yang dijadikan unsur pembeda antara bentuk karya tulis artikel dengan bentuk karya tulis lain. Yang keempat, dimensi kaidah penulisan yang harus ditaati, baik yang bersifat universal atau umum. Pengertian artikel populer. Menulis populer ialah menulis dengan kesadaran penuh akan pembaca. Penulisnya mampu berempati kepada pembaca, tidak mempersulit atau bahkan menyiksa pembaca. Penulis mampu berpikir sederhana. Tujuan menulis tulisan populer sekadar memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan informasi atau wawasan penulisnya, dan selanjutnya atau lazimnya diharapkan sebagai bahan wacana atau di kursus tentang topik itu bagi pembacanya. Perbedaan antara penulisan artikel ilmiah dengan artikel populer. Perbedaan yang mendasar antara penulisan populer dan penulisan artikel ilmiah terletak pada tujuan dan cara penulisannya. Dari tujuan-tujuan yang telah diuraikan tentang penulisan populer, dapat dilihat bahwa penulisan populer ialah tulisan diperuntukkan memberikan informasi atau wacana sesuai dengan pemikiran dan perenungan dari penulis. Tidak harus berdasarkan pada fakta-fakta empiris atau penelitian.
tidak harus mengikuti aturan penggunaan tata bahasa yang berlaku di dunia akademik, menggunakan istilah-istilah yang mudah dicerna dan populer di masyarakat. Tetapi, logika serta sistematika pemikiran harus tetap diperhatikan agar pembaca dapat menangkap pesan sesuai dengan yang ingin disampaikan. Dalam penulisan artikel ilmiah, ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan sehingga membuat informasi-informasi dan fakta-fakta empiris yang akurat, mutakhir, dan komprehensif dengan metodologi yang jelas. Bahasa baku dalam ejaan, kata, kalimat, dan paragraf. 3. Menggunakan istilah keilmuan, artinya penulis harus menggunakan bahasa keilmuan dalam bidang tertentu sebagai bukti penguasaan penulis terhadap ilmu tertentu yang dikuasai. 4. Rasional, artinya penulis harus menonjolkan ketuntunan yang logis, alur pemikiran yang lancar, dan kecermatan penulisan. 5. Bersifat straightforward atau langsung sasaran. Dan yang keenam, menggunakan kalimat yang efektif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri karya ilmiah yang populer menurut Hakim. Ciri-ciri karya ilmiah yang populer terbagi menjadi 4 bagian. 1. Bahan berupa fakta yang objektif. 2. Penyajian menggunakan bahasa yang cermat, tidak terlalu formal, tapi tetap tak terasa. Disusun secara sistematis dan tidak memuat hipotesis. 3. Sikap penulis tidak memancing pertanyaan-pertanyaan yang meragukan. 4. Penyimpulan dilakukan dengan memberikan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Apriani, saya dari kelompok 8. Dan pada kesempatan kali ini, saya sebagai pemateri keempat akan membahas mengenai teknik membaca efektif dan fungsi membaca efektif. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teknik membaca efektif. Terdapat 4 teknik membaca efektif. Yang pertama skimming, kedua scanning, ketiga selecting, dan yang keempat skipping. Yang pertama skimming. Skimming atau yang biasa disebut dengan baca layap merupakan teknik membaca dengan mengambil intisari atau ide pokok tentang suatu hal. Tujuannya mempermudah mengetahui secara cepat isi buku dengan hanya melacak informasi yang sekiranya menarik dan ingin diketahui secara mendalam. Yang kedua, scanning. Scanning atau disebut juga dengan membaca tatap atau memindai, merupakan teknik membaca cepat dan teliti. Jenis membaca ini bertujuan untuk memperoleh fakta atau informasi tertentu. Yang ketiga, selecting. Selecting biasa disebut juga teknik baca pilih. Jenis teknik membaca yang satu ini cukup terbilang sangat mengutamakan kebutuhan. Artinya, memilih teks dan bagiannya yang dibaca berdasarkan pada kebutuhan. Teknik ini biasanya dilakukan sebelum kegiatan membaca. Misalnya, saat membaca judul berita di surat kabar.
Dan yang keempat, skipping. Skipping adalah teknik membaca yang mengabaikan atau melompati bagian yang tidak diperlukan atau bagian yang sudah dimengerti. Misalnya, jika tulisan yang sudah dibaca tidak relevan dengan keinginan, maka abaikan atau lompati saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi membaca efektif. Fungsi membaca efektif untuk mempermudah menemukan ide utama dalam suatu paragraf tanpa harus membaca keseluruhan teks secara detail. Fungsi lain dalam membaca efektif antara lain dapat menjawab dengan cepat tanpa menghabiskan waktu, dapat menjelajahi wacana dalam waktu yang singkat, dan bisa mencari. Selain fungsi membaca efektif, kecepatan membaca seseorang juga dapat diukur. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengetahui sejauh mana kecepatan kita dalam membaca. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai teknik membaca efektif dan fungsi membaca efektif. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan materi, saya memohon maaf. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.